Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dinara Aurelia, selaku Ketua OSIS dari SMA Al-Azhar Pondok Labu. Yang saya hormati teman-teman dari PGRI dan juga dari SMA 34 dan juga Bapak. Selamat datang di Al-Azhar Pondok Labu. Jadi untuk kegiatan hari ini kami mungkin akan sedikit sharing dan juga merancang program kolaborasi yang sudah dari teman-teman 34 bantu merancang struktur dan lain-lainnya. Nah, sebelum kita memulai presentasi dari 34-nya, dari Al-Azhar kita akan menjelaskan sedikit tentang program kolaborasi kami, dan ini juga salah satu program kolaborasi yang sangat kita bangga-banggakan ya, karena kayak dari tahun ke tahun program ini selalu dilaksanakan dan selalu alhamdulillah menciptakan nama-nama baik baru lagi gitu. Oke, mungkin kepada ketuanya ini Kakak Alia akan menjelaskan lebih lanjut tentang Raga Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Alia selaku Ketua Raga Muda tahun 2023, dan hari ini aku akan menjelaskan sedikit tentang acara yang telah kami laksanakan pada bulan Agustus 2023 lalu. Oke, ini perkenalannya. Jadi Raga Muda itu apa sih? Raga Muda merupakan acara tahunan yang telah dijalankan selama 5 tahun terakhir. Jadi Raga Muda awalnya mulai itu pada tahun 2017. Kolaborasi antara dua sekolah yaitu Kanisius dan Al-Azhar. Inti dari kegiatan ini berkaitan dengan perbedaan yang dimiliki oleh Indonesia, dan sebagai pemuda harus menjaga perbedaan ini menjadi sebuah kekuatan bukan kelemahan. Raga Muda sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kayak seperti yang kalian tahu, Al-Azhar kan image-nya sekolah Islam dan SESA itu sekolah Katolik. Makanya kita membuat kolaborasi ini untuk merayakan toleransi dan perbedaan. Dan kenapa bulan Agustus? Karena sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ini video kayak cuplikan Raga Muda tahun ini. Sebagai pemuda di zaman muda kemerdekaan. Terus lagi ada pawai kebudayaan, acara tersebut paralel dengan acara yang diadakan di Sarinah. Jadi kalau kalian tahu yang di tangga-tangga itu kita mengadakan penampilan di situ. Nanti pawainya akan berakhir di sini juga. Jadi di Sarinah ini diadakan penampilan-penampilan. Ini ada Kanisius Queen Ensemble, terus ada tari tradisional dari Al-Azhar, dari proker yang sudah kami jalankan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sebelumnya saya hormati dari kakak-kakak dari Al-Azhar, juga teman-teman dari PGRI 3 dan juga yang saya banggakan teman-teman dari 34. Hari ini sesuai rapat yang udah dijadwalkan, hari ini kita bakal bahas tentang program sekolah komunitas. Jadi benar banget kayak yang udah dijelasin sama Al-Azhar tadi, kita akan melaksanakan sebuah kolaborasi. Kolaborasi ini akan dinamakan sebuah program sekolah komunitas. Sebenarnya aku mau jelasin dulu tentang si program sekolah komunitas ini. Jadi ini sendiri adalah sebuah arahan dari dinas yang kayak kita dari 4 sekolah ini, dari PGRI, Al-Azhar, 34 dan juga Bakti Data akan berkolaborasi untuk membuat suatu hal yang baru. Nah, kolaborasi ini sebenarnya nggak cuma program OSIS saja, ada dari kepala sekolah, dari guru-guru juga. Kalau misalnya di 34 tuh contohnya guru-guru udah ada yang kayak ikut pelatihan bareng, itu contoh dari hasil sekolah komunitas. Nah, sekarang anak-anak OSISnya
ditugaskan untuk membuat sebuah program kolaborasi. Nah, untuk program kolaborasinya ini akan ada 2 poin. 2 poinnya itu adalah poin rohani dan juga empati. Di sini kami dari 34 udah menginisiasi sebuah program yang udah pernah kami laksanakan sebelumnya. Jadi bisa dibilang program unggulan kami untuk yang bagian empati. Tapi untuk rohani kita udah membuat sebuah program kerja baru yang kira-kira bisa dikolaborasikan dengan yang lain. Nah, untuk di sini karena sebuah program pembuka juga ya, kita harapannya pasti biar program kerjanya kayak lebih besar dan juga bisa meriah untuk 34 sekolah komunitas yang lain dan juga mungkin untuk pihak-pihak yang lain. Nah, untuk program kerjanya yang pertama akan jelaskan dari yang tentang rohani dulu oleh perwakilan CIE 1 dari MPK OSIS 34 yaitu Maria Dainera. Silakan. Terima kasih Suraya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Dainera selaku perwakilan dari CIE 1 yaitu CIE Kerohanian dari SMA 34. Saya kemarin sudah merencanakan sebuah program kerja yakni program kerja jari-jari atau jalan-jalan rohani. Jadi bentuk dari program kerja ini adalah nanti kita dan rohani-rohani dari setiap sekolah. Kalau dari 34 ada rohani Islam, rohani Katolik, rohani Kristen, dan rohani Hindu, dan rohani dari sekolah lainnya dari program sekolah komunitas akan bersama-sama pergi ke suatu tempat, ke beberapa tempat ibadah yang akan saya jelaskan di beberapa slide berikutnya. Dan di tempat itu kita akan sharing atau berbagi tentang pengetahuan kita mengenai keagamaan kita sendiri dan mengenai tempat-tempat tersebut. Ya, lanjut. Ya, teknis dari jari-jari adalah berkolaborasi dengan rohani di sekolah dalam program sekolah komunitas untuk mengunjungi beberapa tempat keagamaan yang tersedia di Jakarta sebagai bentuk peringatan Hari Kesatuan Nasional atau Nusantara sekaligus menjalin hubungan empati dan simpati bersama. Untuk waktu dan tempatnya, kemarin kami merencanakan di tanggal 13 atau 14 Desember. Jadi untuk tanggal 13 Desember itu sekaligus memperingati Hari Kesatuan Nusantara seperti yang ada di slide sebelumnya. Dan untuk tanggal 14 Desember itu bertepatan dengan Hari Sejarah Nasional. Jadi kegiatan jari ini itu juga sekaligus memperingati suatu hari yang penting gitu untuk Indonesia. Untuk waktunya kita rencananya untuk pergi dari pagi jam 6 pagi. Dan untuk selesainya rangkaian kegiatan acara akan pada pukul 5 sore. Untuk tempatnya, yang pertama kita akan pergi ke Masjid Istiqlal, yang kedua ke Gereja Katedral, lalu ke GPB Immanuel Jakarta, yang keempat ke Kuil Gurdwara, yang kelima ke Vira Mukabumi, dan selama di selingan ke tempat-tempat tersebut mungkin kita bisa mengunjungi beberapa lokasi tempat makanan tradisional karena Kuil Gurdwara dan Vira Mukabumi itu terletak di Pasar Baru. Untuk rencana kepanitiaan, kami sudah memikirkan beberapa divisi yang kemungkinan akan berada di program kerja ini. Yang pertama ada yang pastinya dari Badan Pengurus Harian, kemudian ada divisi acara, divisi konsumsi, divisi dokumentasi, divisi transportasi dan keamanan, divisi penanggung jawab rohani yang terdiri dari ketua-ketua rohani dan perwakilan rohani sejumlah 6. Jadi untuk target pesertanya atau target orang-orang yang akan ikut dalam kegiatan jajar ini ada 22 dari setiap sekolah yang ikut pergi karena mengingat transportasi. Jadi dari 34 akan ada 22 sesuai dengan jumlah yang saya perlihatkan di presentasi ini, dan untuk di sekolah-sekolah lain diharapkan juga akan mengikuti dengan jumlah 22 orang itu karena dengan jumlah 88 orang itu memerlukan kurang lebih 4 bis yang berisi 25 seat, itu juga belum termasuk dengan guru. Nah, untuk keperluannya, karena tadi kita akan mengunjungi beberapa tempat keagamaan, kita membutuhkan tour guide karena kita akan membutuhkan orang yang mengerti seluk-beluk dan sejarah dari tempat keagamaan-keagamaan yang akan kita kunjungi tersebut. Lalu kita, seperti yang saya sebutkan, kita membutuhkan bis atau kayak alat transportasi untuk membawa kita pergi ke sana, dan kita juga memerlukan konsumsi selama di perjalanan serta goodie bag sebagai hadiah dari atau oleh-oleh dari kegiatan jajar ini. Sekian pemaparan dari program kerja yang telah kami rencanakan. Jika ada masukan dan saran dari sekolah-sekolah lain, kami juga akan membuka forum diskusi yang mungkin kalian bisa memasukkan pendapat dan aspirasi kalian mengenai program kerja ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya tadi mohon maaf juga lupa perkenalan. Saya Suraya Zahra Arfiandra, biasa dipanggil Raya atau Suraya, bebas. Saya selaku Ketua OSIS SMA Negeri 34 Jakarta di periode 2023-2024. Jadi mungkin untuk kepanitiaan dan juga struktur kita sekarang yang kelas 11 dari PGRI juga kelas 11 ya? Atau ya udah kelas 11, kita juga kelas 11, dari Alizar mungkin masih ada di kelas 12. Oke, jadi aku izin review sedikit. Untuk di program jari-jari yang poin rohani ini masih merupakan, dan juga nanti yang empati, masih merupakan rancangan. Jadi kayak tempat-tempat, boleh tadi tempat?
Untuk tempat-tempat yang akan kita kunjungi di jari-jari ini masih merupakan rencana, belum ada kita kontak ataupun kita sudah pernah survei dan lain-lain, itu akan dilaksanakan dengan kepanitiaan yang akan terbentuk nantinya. Nah, terus untuk yang kedua ini, abis ini bakal dijelasin tentang program yang empati. Program yang empati ini kita akan membawa program unggulan yang udah pernah ada di 34 dan kita kolaborasikan, dan jika bisa dikolaborasikan lebih besar lagi dengan dari program-program dari Alizar, Bakti Data maupun PGRI, itu akan lebih hebat lagi. Jadi kepada perwakilan, kita sekalian perkenalkan aja dari SIE yang akan menjelaskan tentang empati. Program kerja empati ini adalah dari SIE 2, SIE 8, dan juga SIE 9. Dari tiga-tiganya langsung maju aja. Dipersilakan untuk Namira, Fazil, dan Afis. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin seperti yang sudah disinggung sebelumnya, perkenalkan nama saya Namira Aisyah dari SIE Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia. Perkenalkan, saya Afisana Ananda Mustafa, bisa dipanggil Afis, dari SIE 9 Komunikasi dalam Bahasa Inggris. Oke, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, saya Fazal Mewarkan dari SIE 8 Politik, HAM, dan Lingkungan Hidup. Untuk yang kedua ini, kami akan memawarkan program kerja kami, yaitu Victory atau Giving Back to Our Community. Ini gagasan atau baru wacana dari kami untuk poin program kerja yang empati yang tadi sudah dipaparkan oleh Suraya. Jadi di sini bentuknya baru ide gagasan dari kami yang nantinya bakal pelaksanaannya tentunya bakal dilakukan sesuai dengan hasil diskusi kita bersama. Baik, jadi untuk Victory atau Giving Back to Our Community merupakan program kerja yang kami rancangkan. Jadi dalam Victory ini terdiri dari 3 acara. Pertama yaitu Bakti Sosial atau Baksos, kedua Social Teaching atau Sostage, dan ketiga Atlas. Jadi ketiga program kerja ini sudah kami jalankan pada periode selanjutnya dan kami memiliki ide untuk menggabungkan ketiga program kerja ini. Yang pertama mungkin teknisnya untuk bakti sosial atau baksos. Ini mungkin seperti banyak baksos pada layaknya, kita akan menggalangkan dana sebesar-besarnya lalu membelikan sembako atau 9 makanan pokok atau barang-barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar kita. Lalu menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin karena kita sekolah komunitas, jadi implementasinya bisa targetnya adalah komunitas di sekitar kita. Berhubung kita sekolahnya juga berdekatan, jadi kita bisa mencari lokasi-lokasi yang membutuhkan dan kita bisa menyalurkan bantuan kita berupa sembako. Selanjutnya untuk social teaching sendiri, jadi dalam acara ini kami mengajarkan materi bahasa Inggris kepada anak-anak yang kurang mampu. Selain itu kami juga memberikan kegiatan sesi art and craft atau kegiatan art and craft, dan kami juga memberikan goodie bags. Jadi untuk social teaching ini kami sudah jalankan periode sebelumnya. Kami mengadakannya di Kampung Pemulung di bawah Jembatan Andara, dan pas itu kami juga berkolaborasi dengan Bakti Sosial. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada Atlas, yang dimana Atlas itu adalah giat lingkungan asri dan sehat. Jadi di sini tugas Atlas ini memberikan edukasi kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Di sini dalam bentuk kerja bakti membersihkan lingkungan. Oke, selain itu tugas Atlas di sini juga membuat video kampanye tentang kebersihan. Jadi sebelumnya kita juga namanya itu cleaning environment. Jadi kita membuat video kampanye lalu di posting di media sosial. Oke, selanjutnya waktu dan tempat pelaksanaan untuk ketiga program tersebut. Yang pertama untuk baksos ini akan ditargetkan seperti yang sudah sebelumnya saya katakan, akan ditargetkan untuk lingkungan yang membutuhkan di sekitar sekolah kita. Oke, selanjutnya di sini ada Atlas. Tempatnya ini kita menyesuaikan sebenarnya sungai, kita mencari lokasi seperti sungai, pantai, dan lokasi yang kurang asri di Jakarta gitu. Selanjutnya untuk social teaching kami adakan di yayasan atau misalnya di panti asuhan atau tempat belajar di sekitar Jakarta. Jadi untuk social teaching Atlas ini bisa dikolaborasikan. Jadi jadi dalam social teaching bisa diadakan kegiatan belajar mengenai bahasa Inggris dan juga mengajarkan mengenai lingkungan, cara membersihkan lingkungan dan cara menjaga lingkungan. Dan terakhir untuk waktunya, di sini kami semua mewacanakannya untuk melaksanakan ketiga rangkaian acara pada akhir Februari tahun 2024. Jadi ini memang bukan sesuatu yang memungkinkan untuk kami laksanakan langsung pada tahun ini. Jadi kami mewacanakannya untuk dilaksanakan pada tahun depan di bulan Februari. Baik, mungkin selanjutnya adalah target
sumber dana kami untuk ketiga proyek tersebut. Di sini karena kami tahu untuk bakti sosial, social teaching dan juga baksos ini tidak akan mudah dan tidak akan murah biayanya, maka kami menargetkan beberapa target sumber dana. Yang pertama tentunya donasi yang akan kami galangkan, lalu dana usaha untuk keperluan-keperluan konvensionalnya, mungkin di luar dari sembakonya sendiri, tapi untuk keperluan-keperluan saat untuk melaksanakan hal tersebut kami akan menggalangkan dana usaha, lalu sponsor dan partnership. Ini kami karena kami bekerja sama dengan banyak pihak, di sini kami mengharapkan bisa ada sponsor atau partnership yang bisa kami dapatkan untuk menggalangkan dana tersebut. Baik, mungkin sekian dari pemaparan kedua poin gagasan kami. Bila ada yang ingin dipertanyakan, mungkin kita kembalikan ke Suraya terlebih dahulu. Teman. Oke, jadi dari 2 poin program kerja sekolah komunitas yang akan kita laksanakan insya Allah tahun ini ataupun tahun depan sudah dipaparkan dari pihak 34. Selamat datang juga untuk teman-teman dari Bakti Data ya. Oke, jadi tadi sebenarnya sebagai rangkuman aja kita udah menjelaskan tentang kira-kira program kerja apa yang bisa kita laksanakan untuk dikolaborasikan tentang program sekolah komunitas ini. Kita udah bikin 2 program kerja, nanti bisa kita bahas lagi lebih lanjut. Mau memperjelas sedikit, tadi di bagian anggaran dana ataupun persiapan dana yang akan kita kumpulkan nanti, sebenarnya yang bisa kita sedikit point out di sini adalah kita di sini kan juga beda-beda, ada yang dari 34, Baghdad, terus juga PGRI dan Alizar. Di mana kita menulis poin partnership. Di sini kan kayak kita berharap untuk bisa mengadakan partnership dari sisi kepanitiaan, dari sisi SDM ataupun sumber daya manusianya, dari sisi idenya juga dari kalian dan juga dari kita, dan juga mungkin dari sisi dana karena mungkin seperti yang diketahui kita satu-satunya dari yang SMA negeri di sini, dan kalau kita selama perjalanan kita untuk melaksanakan sebuah program kerja, kita itu emang pure dari sponsor, dana usaha, dan emang kita mencari dananya sendiri. Jadi kalau misalnya dari pihak sekolah dari Alizar ataupun dari PGRI dan juga Bakti Data bisa memberikan bantuan yang bisa menjadi kolaborasi untuk kita juga boleh banget. Untuk nextnya mungkin aku kembalikan lagi ke Alizar kalau ada teknis tambahan, tapi dari kita sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.